Maka di dalam Quran Allah itu ngendika, gunakan akal sehatmu sebelum belajar Quran. Jadi poin terpenting dalam hidup ini itu bukan di fase agamanya, bukan di lama sujudnya, bukan di hafal Qurannya, tapi akal sehat itu dipakai. Karena apa? Karena dengan akal sehat orang bisa menjalankan dan mengamalkan juga menjalani agama kita masing-masing dengan baik. Kembali ke pokok masalah tadi tentang yang saya butuhkan cuma Allah. Nah ini ada kisah Nabi Musa, waktu itu dikasih ganjaran sakit sama sahabat-sahabatnya itu ngomong, Musa mbok kamu itu tabib, nah, sekarang namanya dokter, ya wis dokter lah ben sembuh. Rak sing tak butuh kowe iki Allah. Karena apa? Aku loro sing maringi Allah. Allah masih semuanya. Tentu yang menyembuhkan semua Allah. Dan Musa itu tidak dikasih sembuh malah sakit tidak sembuh-sembuh. Hingga suatu ketika itu malaikat Jibril datang gitu sama Allah bilang begini, Musa, Allah itu menciptakan dokter, menciptakan tabib itu ana alasan nih. Lah ya kowe ngono terus padha karo kowe iki terlalu berlebihan. Yang kurang menghargai dokter. Padahal dokter itu bagian dari ciptaannya Allah. Mesti lah yo nek tujuan nih. Tugasnya dokter gue yo nambani wong lara. Lah ketika menyadari itu, akhirnya Musa ke tabib atau dokter dan sembuh. Atau kita tafsirkan lagi, yang tak butuhkan cuma Allah. Dan pertanyaan di mana Allah? Kan sudah dijelaskan, ada istilah khorid di tempat yang terdekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Di mana tempatnya yang paling dekat? Pelajari zat Allah yang tidak pernah tidur, yang selalu terjaga sepanjang masa. Di mana yang dalam diri manusia itu yang selalu terjaga sepanjang, tidak pernah tidur sepanjang masa? Ya di dalam napas. Di setiap napas manusia itu Allah. Ketika kita ada istilah kita butuhkan cuma Allah, otomatis kita membutuhkan manusia-manusia yang masih bernapas, bukan manusia yang mati, sebagai sarana untuk menjadikan usaha kita itu menjadi step by step untuk mencapai langkah yang akhirnya sukses dan berkah. Karena Allah itu tidak mungkin menolong langsung, impossible, tidak ada. Mau penduduk Allah jedul tak paringi nyoh, itu tidak mungkin. Allah pasti merankan umat-umat yang lain. Itulah alasannya Allah itu menciptakan semua. Dan itulah kenapa kita itu hidup di bumi. Bumi itu alam, alam itu sesuai kodratnya itu tidak lepas dari hukum sebab akibat. Nah ini dicerna. Pada akhirnya setelah kita itu tidak akan ada istilah bikin sebab atau sesuatu tujuan menghalalkan segala cara. Endingnya apa? Apabila itu terjadi, oke lah mungkin bisa mencapai apa tujuannya. Setiap orang kan banyak yang seperti itu. Semoga kalian semua tidak seperti itu. Tapi dari sebab ini, jika endingnya itu bikin rugi salah satu pihak, nah itulah sebab akan menjadikan kita itu menjadi hancur lagi. Nah ini hati-hati. Kita harus mempelajari banyak pola di sini. Kemudian yang ketujuh adalah bersyukur. Kita mensyukuri semuanya. Ya Allah, saya bersyukur setelah dikenalkan orang-orang yang baik. Ya Allah, saya bersyukur saya dikenalkan orang-orang yang harus saya deketin atau yang harus saya jauhi. Setidaknya saya bisa menilai karakter orang itu kayak apa. Saya itu sifatnya gini, saya itu kalau menilai segala sesuatu, mencerna segala sesuatu, bahkan berpendapat segala sesuatu, saya itu saintis. Saintis itu saya harus keluar dari nurani saya, harus keluar dari pikiran saya. Saya harus menemukan bukti identik. Kalau ada hubungan dengan agama, saya harus menemukan hadis, dalil, juga ayat-ayat di dalam Quran yang harus keluar jauh dari pikiran saya. Dan disinilah kadang manusia itu terlalu berlebihannya di sini tanpa disadarinya begitu. Ya kita mensyukuri semuanya. Wujud syukurnya apa? Ya kita harus berusaha. Oh saya manusia, dia manusia, mereka manusia.
kita bisa menghargai semuanya, menghargai ciptaan Allah apapun benda saja. Saya itu kadang-kala melihat orang yang lagi tidur kita ngobrol itu kipas anginnya bunyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena mensyukuri setiap ciptaan. Benda kalau disyukuri, bunyi kipas angin aja coba nanti kalau tidur ya seperti biasanya ngobrol sama orang yang sebelum tidur itu kipas anginnya bunyi seperti itu. Cobalah kita dengar, oh kipas anginnya bisa berzikir, apalagi kita. Sudah dong sampai di sini. Ya itulah makna mensyukuri semuanya. Kita harus peka, kita harus jeli